Ketua Komisi 1, kemudian Bapak dan Ibu Bapak-bapak anggota Komisi 1 ditambah dengan Bapak-bapak kami anggota Dewan yang terhimpun di dalam kepengurusan DPD LPM Kabupaten, termasuk Pak Satarius Ongan. Kemudian yang kami hormati kawan-kawan dari pemerintah daerah, bagian pemerintahan, bagian hukum, dari Dinas Pemberdayaan, kemudian dari Dinas PUPR yang membidangi masalah pertanahan, kemudian kawan-kawan dari pengurus DPD LPM Kabupaten Sijunjung. Baik, sesuai yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi terkait dengan masalah batas, biar clear pemahamannya Pak Ketua, kami mintakan ekspos dulu singkat dari Pak Kabak PEM, sehingga nanti ada kejelasan kita dalam memahami persoalan batas ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Asisten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sijunjung serta anggota, yang terhormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, yang terhormat Bapak yang mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, yang kami hormati yang mewakili dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan, yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Asosiasi DPD LPM Kabupaten Sijunjung. Mungkin sesuai dengan persetujuan dari Bapak Asisten 1, kami akan mencoba menyampaikan gambaran terkait kondisi tapal batas Kabupaten Sijunjung dengan daerah tetangga, ya, baik itu dengan yang di dalam provinsi maupun yang berbatasan dengan dua provinsi, yaitu dengan Provinsi Riau. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, dari segmen tapal batas Kabupaten Sijunjung, yang pertama untuk tapal batas Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi, begitu juga dengan Sijunjung dan Kabupaten Kampar, ini telah ada ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2013. Di tahun 2013, penetapan penegasan batas antara Sijunjung dengan Kuantan Singingi dan juga Kabupaten Kampar ini telah ditetapkan dengan Peraturan Dalam Negeri. Yang kedua, tapal batas Sijunjung dengan Kabupaten Maupun Kota, ini juga telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2013. Yang ketiga, Sijunjung dengan Kabupaten Masraya, ini juga telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2019. Dan untuk Sijunjung dengan Kabupaten Solok, ini juga telah ditetapkan, ya, tahun 2022 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022. Sedangkan untuk dua segmen tapal batas antara Sijunjung dan Kabupaten Ternate dan Sijunjung dan Kota Sawunto, ini dalam proses untuk penetapan Kemendagri, ya. Ini sudah ada berita acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tangan juga oleh provinsi dan oleh Kementerian Negeri, ya. Untuk Sijunjung Kabupaten Ternate, ini ada berita acara, ya, yang telah ditangani dengan nomor 02 BAD 1 garing Sumatera Barat garing 6 Romawi garing 2001 tanggal 10 Juni 2001.
Sedangkan untuk Sijunjung dan Kota Sawunto itu juga sama dengan pendataan, itu baru dalam berita acara kesepakatan nomor 03 BAD 1 Romawi garing Sumatera Barat garing 6 Romawi garing 2001 tanggal 10 Juni 2021. Jadi secara administrasi Bapak Ibu ini sudah dilaksanakan penegasan batas antara Sijunjung dengan kabupaten kota yang batasan, baik yang ada di dalam provinsi Sumatera Barat maupun yang Sijunjung dengan provinsi Riau, nama ini Kabupaten Kuantan Sengi dan Kabupaten Kampar. Setelah adanya penetapan Permendagri terkait dengan tapal batas, seharusnya kita melakukan MOU, perjanjian kerjasama dengan kabupaten kota yang berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung. Untuk prosesnya dapat kami sampaikan, karena memang kita tidak bisa, walaupun sudah ada Permendagri, ternyata ada tidak lanjut proses yang harus kita lalui, dan memang tetap ini nanti akan difasilitasi oleh Provinsi Sumatera Barat. Untuk MOU, ya, MOU kesepakatan bersama yang telah kita proses, yang telah kita ajukan. Yang pertama dengan Kabupaten Solok, ini sudah ada pengajuan MOU. Kebetulan inisiasinya dari pemerintah Kabupaten Solok. Nah, alhamdulillah ini sudah kita tanda tangani MOU-nya pada bulan Januari. Ini sudah ditangani oleh kedua pihak, oleh Bapak Bupati. 2023 Mas. Ini baru ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk Damasraya, ya Damasraya kita baru mengajukan MOU kita draftnya ke pemerintah Damasraya pada bulan Desember. Namun kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Damasraya, ya, untuk MOU. Dan sebenarnya Bapak Ibu, untuk MOU ini sesuai dengan Permendagri 22 tahun 2001, untuk daerah yang berbatasan ini wajib melakukan kerjasama. Jadi tidak hanya terkait dengan perbatasan saja, juga terkait dengan pelayanan publik dan juga terkait dengan percepatan perekonomian, terutama untuk daerah yang berbatasan. Jadi untuk MOU ini yang sudah ada MOU baru dengan Kabupaten Solok, sedangkan untuk Damasraya ini dalam proses. Sedangkan untuk 50 kota ini belum kita lakukan, termasuk juga untuk Tanah Datar dan Sawunto. Untuk Tanah Datar dan Sawunto ini memang kita menunggu Permendagri dulu, ya, walaupun sebenarnya ini masih bisa kita lakukan tanpa menunggu dari penetapan Permendagri, karena memang nanti sudah MOU ini ada turunan Bapak Ibu, ya. Karena memang MOU itu kan kerangka besarnya, nanti secara teknis, secara per bidang itu nanti akan dituangkan dengan perjanjian kerjasama kedua belah pihak. Untuk perjanjian kerjasama ini nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, diwakilkan biasanya, dikuasakan kepada OPD terkait. Tentunya nanti kalau masa perbatasan itu nanti di ruang lingkup ASN 1 yang akan menandatangani perjanjian bersama dengan kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung. Mungkin itu Bapak Ketua 1 yang dapat kami sampaikan gambaran terkait dengan kondisi perbatasan kita. Jelas secara administrasi kita sesuai dengan Permendagri nomor 141 tahun 2017 ini telah kita lalui terkait dengan penegasan batas daerah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami kembalikan kepada Pak Stefan. Kita lanjut DPD atau kita apain dulu? Bapak Nani, Pak Ron, kita lanjut respon DPD atau kita tanggapi ini dulu? Kita selesaikan satu-satu dulu, Pak, karena ini nggak saling berkaitan. Jadi kita selesaikan dulu masalah tapal batas ini dengan bagian proses itu. Oke, makasih Ketua Pak Ron. Mungkin itu gambaran singkat terkait dengan pengelolaan batas kita yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ada masukan, tambahan, saran dan sebagainya dari Komisi 1 untuk percepatan kita. Kami kembalikan ke Ketua. Terima kasih Pak Asisten, Pak Roni, yang telah menyampaikan gambaran terkait dengan tapal batas kita sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Di sini juga hadir dari tata ruang PU, karena memang erat kaitannya ketika tapal batas ini tidak bisa kita dudukkan, ini akan berpengaruh ke tata ruang kita. Apalagi sampai saat ini tata ruang yang telah lama kita usulkan untuk direvisi dan diperbaiki sampai hari ini kan belum ada disampaikan. Jadi sedikit menanggapi sebelum nanti Bapak Ibu menyampaikan. Yang pertama, Permendagri antara kita dengan Solo itu baru keluar tahun 2022 kemarin. Berdasarkan inisiatif dari Kabupaten Solo, ini kita sudah akan MOU. Artinya sekarang baru 2023, tidak sampai setahun kita bisa sudah melakukan kerjasama untuk menetapkan tapal batas kita dengan Kabupaten Solo. Kita tidak tahu apa dan mengapa Kabupaten Solo ini mau menginisiatorkan untuk segera MOU terlaksana. Kita kan tidak tahu apa dasarnya. Apakah dia ada keuntungan di situ atau hanya sekedar agar apa yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini sesegera mungkin ditindaklanjuti sampai ke daerah. Sementara kita dengan Darmasraya ini sudah Permendagri yang keluar semenjak 2019. Tetapi sampai sekarang kita belum bisa MOU menetapkan tapal batas. Tentu menjadi pertanyaan, apalagi kita sebagai Kabupaten Situjung, di situ memang ada sumber pendapatan daerah. Kita punya kebun di situ, ada pabrik di situ, yang seharusnya kita segerakan dari kemarin. Dan yang kedua, ini dengan Kabupaten Kampar ini, Kuantan Singi ini sudah ada pemancangannya. Provinsi ya, karena lintas provinsi ya, berarti sudah ya. Dan yang dengan ini Solunto belum, Tanah Datar belum, 50 kota sudah belum. Ini juga sudah semenjak tahun 2013. Nah, inilah tugas kita. Kadang di saat tidak ada masalah, tidak ada potensi alam yang tergali, ini tidak jadi masalah. Tetapi ketika ada potensi kekayaan sumber daya alam di situ, ini akan menjadi ruwet ketika tidak kita tetapkan dan kita pancang dari sekarang. Ini harus jadi pengalaman kita. Banyak aset-aset Kabupaten Situjung yang selama ini tidak terkoordinir, tidak tercatat dengan baik, ketika dimanfaatkan dia jadi masalah. Nah, ini kita minta kepada pemerintahan untuk mensegerakan. Mungkin itu sekedar masukan pengantar dari saya. Silakan Pak. Terus juga saya sampaikan, ini ada dari Komisi 2 yang hadir di rapat Komisi 1 boleh menyampaikan pendapat. Silakan. Komisi 2. Iya.
Kamu tuan rumah. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua beserta anggota yang kami hormati, Bapak Asisten dan seluruh jajaran beliau. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada MOU. Bahkan ada satu kabupaten yang sudah ada MOU-nya, yaitu dengan Kabupaten Solo ya. Dengan daerah lain Permendagrinya sudah ada, tapi MOU-nya belum. Kan begitu. Yang kami pertanyakan, yang pertama yang sudah ada MOU ini, bagaimana langkah-langkah tindak lanjutnya tentang perbatasan ini oleh kita sendiri. Kalau Kabupaten Solo, saya pun juga nggak apa juga tadi kan disampaikan oleh ketua bahwa kenapa kok inisiatif ini datang dari Kabupaten Solo, mau apa dia, ada apa kan gitu. Nah, jadi kami ingin tahu pula tindak lanjutnya bagaimana oleh kita. Jangan-jangan nanti ini kena ada maunya kan. Nah, itu sebabnya saya ingin tanyakan bagaimana rupa tindak lanjutnya dari kita tentang MOU yang sudah ada dengan Kabupaten Solo. Itu pertama. Yang kedua juga kami pertanyakan, kenapa kok di daerah lain ini belum ada MOU-nya? Sebagaimana